kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa yang mendawamkan salat jamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi baik pagi subuh maupun ba'da asyar atau menjelang buka ini, mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, saya tadi siang dikabari Mas Agus Keterwa Mas Armanto yang kejadah ngisi pada sore hari ini, beliau berhalangan. Dan untuk Mas Agus pula, semoga syafakallah, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Begitu pula teriring doa kepada beliau Ustadz Irfan, senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran, semoga bisa kembali ke Masjid Fatimah Garung setelah melaksanakan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini, insyaallah saya akan sedikit menyampaikan dari apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, hambanya Allah dan pula umat Nabi Muhammad SAW. Kewajiban yang utama yaitu kewajiban beribadah atau menyembah kepada Allah. Yang kedua, kewajiban kita untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Namun demikian, tidak lupa kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Itulah yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan tentang apa itu bersyukur atau tentang syukur itu sendiri. Sebelumnya, keutamaan kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa pada sore hari ini kita telah mendawamkan sholat asar insyaallah berjamaah. Dalam riwayat Abu Musa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man sholal bardain dakhalal jannah." Barang siapa sholat dua waktu barat atau dua waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Termasuk sholat bardain adalah sholat subuh dan sholat asar. Itulah fadilah dari sholat asar, yang mana termasuk nikmat kita masih diberikan umur, nikmat kita masih diberikan iman, diberikan keislaman, sehingga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala.
Dan pula karena kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan untuk melaksanakan, atau masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan panjang umur sehingga kita bertemu kembali dalam Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kerahmatan, sehingga kita juga alhamdulillah, rasa syukur kita bisa melaksanakan puasa Ramadan insyaallah 1 bulan penuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Itu juga termasuk bagian dari syukur kita kepada Allah, yang mana kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat iman untuk melaksanakan, menunaikan ibadah siam Ramadan. Begitu pula kita yang telah menempuh perjalanan ke masjid mulia ini juga sebagai bentuk rasa bersyukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Kesehatan berupa apapun juga, nikmat apapun juga, sehingga kita bisa menempuh perjalanan ke masjid yang mubarakah ini. Karena Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengharapkan apa-apa dari umatnya, dari hamba-hambanya, kecuali untuk bersyukur. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa kufur, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Insya Allah kita sebagai umat Islam yang masih mempunyai iman, setiap hari kita senantiasa melafalkan syukur kita, baik sadar maupun tidak sadar, baik kita sengaja maupun tidak sengaja. Tapi insya Allah, Allah yang maha tahu, yang maha memberi ganjaran dan maha segalanya, baik kita disengaja maupun tidak sengaja, Allah tahu hati-hati kita. Kita insya Allah termasuk hati yang beriman, sehingga ucapan syukur baik yang dari lisan berupa ucapan alhamdulillah, kita sadari itu adalah bagian dari rasa bersyukur. Seperti biasa yang disampaikan oleh Bapak Haji Mulyono, bahwa barang siapa melakukan kebaikan itu haruslah dengan niat, dengan bismillah. Tapi insya Allah karena kita melafalkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha tahu, Allah maha berkehendak, Allah maha memberikan ganjaran. Allah subhanahu wa ta'ala
berfirman dalam surat An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum asy-syam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Itu adalah sebagian kecil dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang tanpa kita tanpa sadari setiap hari kita diberikan kenikmatan tersebut. Kita pakai untuk jalan, kita pakai untuk bernafas, kita pakai untuk apapun. Yang paling kecil adalah bernafas, karena nafas itu, Masya Allah, yang gratis tersebut sangat besar nikmatnya, sangat besar faedahnya kepada kita. Bayangkan jika kita sebentar saja, mungkin 3 menit, 1 menit saja kita tidak bisa bernafas, Wallahu a'lam apa yang terjadi. Namun kita sampai pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini masih diberikan nafas. Itu juga termasuk bagian dari pemberian Allah, nikmat Allah yang patut kita syukuri, yang tidak ada bandingannya dengan sesuatu apapun. Dalam hadis yang disampaikan dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila ma huwa asfala minkum wa la tanzuru ila ma huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallah." Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Sedikit makna dari hadis yang disampaikan adalah kita senantiasa untuk tidak mensyukuri nikmat Allah dengan membandingkan diri kita dengan apa-apa yang diberikan, yang dikasihkan nikmat kepada orang lain dalam urusan harta dan dunia. Namun ketika kita diberi musibah, kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita berikan, karena kita terima dari Allah. Kita berusaha untuk ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sedikit contoh, ketika kita berjalan di jalan raya, melihat kita memakai sepeda motor tahun yang lama, kita melihat ada kendaraan bermotor yang baru, begitu indahnya, kita bersyukur. Masih ada banyak orang yang di bawah kita yang masih menikmati dengan apa yang diperolehnya setiap harinya. Mungkin kita masih bisa bersyukur karena kita masih punya kendaraan. Namun ada pula orang yang mungkin hartanya sangat banyak, tak terhitung hartanya. Bahkan untuk membeli
sepasang sandal yang harganya miliaran, jika ada, itu sangatlah mampu. Tapi kita sudah memakai sepeda motor, itu sangatlah bersyukur. Kita bisa berjalan, itu sangatlah bersyukur. Perbandingan yang sangat jauh, kita sudah bisa berjalan dengan 2 kaki yang menapak di tanah, itu sudah alhamdulillah. Berbeda ketika saya sampaikan tadi, orang yang hartanya miliaran tetapi mohon maaf mau membeli sandal yang harganya miliaran juga mampu, tapi beliau diberi nikmat oleh Allah dengan tidak punya kaki. Subhanallah. Itu adalah bagian pembanding kita supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, kita bisa bernafas, sementara orang lain ada yang menggunakan setiap hari, menggunakan alat bantu pernafasan setiap hari. Ada yang menggunakan jantungnya sudah sampai di ring dan lain sebagainya. Kita alhamdulillah masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat. Maka dari itu tidaklah pantas jika kita sebagai hamba Allah yang mengaku beriman senantiasa meninggalkan rasa bersyukur. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dari nikmat apapun, baik nikmat sehat, nikmat harta, nikmat iman terutama, dan nikmat Islam adalah yang lebih utama. Jamaah Masjid Fatimah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Begitulah sedikit tentang syukur yang wajib kita harus ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari faidah bersyukur itu, Allah senantiasa akan memberikan ridho kepada kita dengan meningkatkan kenikmatan dan meningkatkan pahala kepada kita. Juga Allah akan menjauhkan kita dari azab api neraka. Begitu pula karena kita senantiasa bersyukur, insya Allah hari-hari kita insya Allah akan menyenangkan. Karena dengan bersyukur kita akan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, sehingga segala sesuatu yang Allah limpahkan kepada kita akan terasa menyenangkan. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Insya Allah waktu berbuka akan segera tiba, dan hanya ucapan maaf yang bisa saya sampaikan kepada jamaah dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hilaf dan segala kekeliruan, kesalahan dan kekurangan yang semata karena kebodohan hamba. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Demikian yang kami sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.